Di tengah perbukitan hijau Ranah Minang, pada awal abad ke-19, ketenangan desa-desa perlahan berubah menjadi bara konflik yang siap meledak. Sebuah gerakan pemurnian agama mulai muncul, dipimpin oleh para ulama yang baru kembali dari tanah suci Mekah. Mereka merasa terpanggil untuk menghapus kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun di sisi lain, para pemuka adat menganggap cara mereka terlalu keras dan mengancam warisan leluhur. Ketegangan pun tumbuh, bukan antara bangsa dan penjajah, melainkan antara saudara dalam satu tanah dan satu darah. Inilah awal dari Perang Paderi, sebuah konflik berdarah yang lahir dari perbedaan keyakinan dan cara memandang kebenaran. Perang yang kelak akan mengguncang seluruh Sumatera Barat dan mengubah sejarah Minangkabau selamanya. Pada awal abad ke-19, wilayah Minangkabau hidup dalam ketenangan yang dibangun di atas adat dan tradisi turun-temurun. Masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian, perdagangan, dan hubungan adat yang kuat di setiap nagari. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, menjadi pedoman yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun perlahan, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama mulai dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Perjudian, sabung ayam, dan minum tuak menjadi hiburan yang semakin sering terlihat di beberapa nagari. Kebiasaan ini menimbulkan kegelisahan di hati sebagian ulama yang menyaksikannya setiap hari. Beberapa ulama tersebut baru saja kembali dari Mekah setelah menuntut ilmu agama selama bertahun-tahun. Mereka membawa pandangan baru tentang pemurnian ajaran Islam yang lebih tegas dan ketat. Keyakinan mereka mendorong lahirnya gerakan yang kelak dikenal sebagai kaum Paderi. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Tuan Kunan Renceh yang dikenal sangat keras dalam pendiriannya. Ia mulai menyerukan perubahan dengan suara lantang kepada masyarakat di berbagai nagari. Sebagian masyarakat tersentuh dan mulai meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap menyimpang. Namun sebagian lagi merasa dipaksa dan mulai menaruh rasa benci terhadap gerakan tersebut. Para pemuka adat melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah lama terjaga. Mereka beranggapan bahwa perubahan seharusnya dilakukan dengan musyawarah, bukan paksaan. Ketegangan antara kaum Paderi dan kaum adat pun semakin meningkat dari hari ke hari. Saling curiga berubah menjadi bentrokan kecil yang mulai menelan korban. Situasi ini memecah persatuan masyarakat Minangkabau yang sebelumnya sangat erat. Api permusuhan perlahan menjalar ke berbagai daerah di pedalaman Sumatera Barat. Dari sinilah Perang Paderi mulai terbentuk, membawa bayangan darah dan penderitaan panjang. Kabar tentang gerakan kaum Paderi menyebar cepat melintasi lembah, sungai, dan perbukitan di Minangkabau. Di daerah Luhak Agam, masyarakat mulai merasakan gelombang perubahan yang semakin kuat. Para pengikut Paderi mendatangi nagari-nagari untuk menyampaikan seruan pemurnian ajaran Islam. Mereka menuntut penghentian berbagai praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Sebagian masyarakat menyambut seruan itu dengan hati terbuka dan penuh keyakinan. Namun yang lain merasa adat mereka sedang dicabut secara paksa. Ketegangan perlahan berubah menjadi perlawanan terbuka terhadap kaum Paderi. Bentrok pertama di wilayah Agam pecah tanpa peringatan yang jelas. Darah tumpah di tanah yang sebelumnya damai dan subur. Peristiwa ini membuat garis pemisah antara kaum Paderi dan kaum adat semakin jelas. Desa-desa mulai memilih pihak demi bertahan hidup. Beberapa nagari bahkan dibakar sebagai bentuk perlawanan dan pembalasan.
Asap hitam membumbung tinggi, seolah menjadi tanda perang yang tak terelakkan. Kaum adat mulai membentuk kelompok pertahanan untuk melindungi wilayah mereka. Di sisi lain, kaum Paderi memperkuat barisan mereka dengan semangat jihad. Doa dan takbir menggema di antara suara tangis dan jeritan. Luhak Agam berubah menjadi salah satu pusat konflik paling berdarah. Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke hutan dan pegunungan. Tangisan anak-anak dan perempuan menjadi saksi bisu kekejaman perang ini. Tidak ada lagi pihak yang benar-benar merasa aman. Dengan cepat, konflik ini berubah dari perselisihan keyakinan menjadi perang terbuka. Dan Luhak Agam menjadi panggung pertama dari peperangan panjang yang akan mengoyak Minangkabau. Gerak langkah pasukan Paderi mulai memenuhi lembah kecil di kaki bukit barisan saat kabut pagi belum sepenuhnya terangkat. Para pemuda Minangkabau membawa tombak dan pedang dengan wajah penuh tekad dan keyakinan pada ajaran yang mereka yakini. Di barisan depan, seorang ulama Paderi memimpin doa sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju nagari yang menentang gerakan mereka. Sementara itu, kaum adat yang sudah mendengar kabar kedatangan pasukan Paderi mulai bersiap mempertahankan wilayah mereka. Para pemimpin adat mengadakan musyawarah kilat di dalam rumah gadang yang diterangi cahaya obor. Percakapan mereka dipenuhi ketegangan karena sebagian setuju dengan ajaran Paderi, sementara yang lain merasa terancam. Di luar rumah gadang, para pria dewasa mengasah senjata sebagai langkah berjaga-jaga dari kemungkinan serangan. Anak-anak dan perempuan mulai diungsikan ke area yang lebih aman di balik perbukitan. Kabar tentang persiapan perang ini menyebar cepat dari nagari ke nagari melalui para perantau dan pedagang. Dalam beberapa hari, suasana tenang Ranah Minang berubah menjadi penuh kecurigaan dan kecemasan. Barisan Paderi semakin mendekat dengan langkah teratur di bawah kibaran panji berwarna putih. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil untuk mengamati posisi pertahanan lawan. Dari kejauhan, suara gong pertanda bahaya terdengar menggema di seluruh lembah. Jantung para pejuang berdegup lebih cepat menyadari bentrokan tidak akan terelakkan. Di saat itu, alam seakan ikut menahan napas menunggu pecahnya konflik besar. Seusai isyarat diberikan, kedua pihak mulai bergerak secara perlahan ke medan terbuka. Debu mulai naik dari tanah kering karena ratusan langkah kaki yang saling mendekat. Inilah awal dari babak pertama bentrokan besar dalam Perang Paderi yang mengubah sejarah Minangkabau. Ketika jarak kedua pasukan tinggal puluhan langkah, teriakan komando terdengar memecah keheningan lembah. Panji putih kaum Paderi berkibar lebih kencang saat mereka mulai maju dengan langkah serentak. Dari pihak kaum adat, teriakan perlawanan terdengar sebagai tanda mereka tidak akan mundur. Benturan pertama terjadi ketika ujung tombak saling bertemu di tengah medan terbuka. Suara logam beradu memenuhi udara bersama teriakan para pejuang yang saling menyerang. Beberapa pejuang terjatuh, sementara yang lain tetap maju meski tubuh mereka terluka. Asap tipis mulai muncul dari senjata api sederhana yang digunakan sebagian pihak. Dentuman senjata menggema di antara perbukitan, membuat burung-burung beterbangan menjauh. Di tengah pertempuran, seorang pemimpin Paderi terus memberi semangat kepada pasukannya. Kaum adat pun tidak tinggal diam dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Darah menodai tanah cokelat yang sebelumnya tenang dan subur. Jeritan kesakitan bercampur dengan suara benturan senjata menciptakan harmoni mengerikan perang. Meski demikian, tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda mundur.
Matahari perlahan naik, menyinari medan perang yang semakin kacau. Keringat mengalir di wajah para pejuang yang semakin kelelahan namun tetap bertahan. Perlahan, kedua pihak mulai menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar perselisihan biasa. Ini adalah perang yang akan menentukan arah masa depan Ranah Minang. Dan hari itu, sejarah mulai ditulis dengan darah dan keyakinan. Setelah bentrokan pertama mereda, kedua pasukan perlahan mundur ke posisi masing-masing dengan tubuh penuh luka dan kelelahan. Tanah datar yang tadinya menjadi ladang kini berubah menjadi saksi bisu penderitaan dan amarah. Para pejuang Paderi berkumpul di bawah pepohonan untuk mengobati luka seadanya. Seorang ulama tua memberikan nasihat agar mereka tetap tabah dan tidak goyah dalam keyakinan. Di sisi lain, kaum adat juga merawat korban mereka dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan apakah peperangan ini memang satu-satunya jalan. Namun, suara para pemimpin adat menegaskan bahwa kehormatan nagari harus tetap dijaga. Kabar tentang bentrokan ini menyebar semakin luas ke seluruh wilayah dataran tinggi Minangkabau. Beberapa nagari mulai memilih berpihak kepada kaum Paderi demi mengikuti ajaran pemurnian agama. Sementara itu, nagari lain semakin menguatkan pertahanan dan bersiap untuk kemungkinan serangan berikutnya. Garis pemisah antara kawan dan lawan semakin jelas di antara sesama orang Minangkabau. Di kejauhan, asap dapur dan api unggun menandakan kehidupan tetap berjalan di tengah ancaman perang. Malam itu, langit cerah bertabur bintang, namun hati manusia tetap diliputi kegelapan. Para pejuang berjaga bergantian, takut akan serangan mendadak saat fajar nanti. Setiap suara kecil di antara pepohonan terdengar seperti tanda bahaya yang mendekat. Di tengah kegelisahan itu, para pemimpin Paderi mulai merancang langkah besar berikutnya. Mereka tahu perjuangan ini baru saja dimulai dan akan semakin berat. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan firasat akan pertempuran yang lebih besar. Saat fajar mulai menyingsing, kabut perlahan terangkat dari lembah yang masih menyimpan jejak pertempuran. Derap langkah pasukan Paderi kembali terdengar, menandakan perjalanan mereka menuju daerah baru akan segera dimulai. Seorang pemimpin muda di antara mereka mengangkat tangan sebagai isyarat untuk berhenti dan berkumpul. Ia menyampaikan seruan agar perjuangan mereka tetap lurus dan berlandaskan keyakinan. Sorot mata para pengikutnya menunjukkan semangat yang kembali menyala. Dari kejauhan, terlihat sebuah nagari lain yang berdiri tenang, belum mengetahui apa yang akan mendekat. Asap tipis dari dapur warga naik perlahan ke langit biru yang bersih. Pasukan Paderi mulai menyusun rencana pendekatan tanpa terburu-buru. Di dalam nagari tersebut, warga masih menjalani aktivitas pagi seperti biasa. Namun, beberapa orang mulai menyadari gerak asing di perbukitan sekitar mereka. Kegelisahan mulai menyebar di antara para pria dewasa di nagari itu. Sementara itu, pasukan Paderi terus mengamati keadaan sebelum mengambil langkah berikutnya. Angin membawa suara alam yang seolah memperingatkan akan perubahan besar. Seekor burung terbang rendah, memotong keheningan yang menekan jiwa. Di tengah kesunyian itu, seorang prajurit menggenggam erat senjatanya. Nafasnya terdengar berat, menyadari apa yang mungkin akan terjadi. Sejarah kembali berdiri di ambang pilihan besar yang tidak bisa dihindari. Disinilah babak baru, Perang Paderi mulai bergerak perlahan.
Setelah berjam-jam mengamati, pasukan Padari mulai bergerak perlahan mengitari nagari tanpa langsung memicu bentrokan. Mereka memanfaatkan jalur-jalur kecil yang biasa dilewati para petani untuk mendekati wilayah tersebut. Di kejauhan, gong kembali dipukul sebagai peringatan bagi seluruh warga. Para lelaki dewasa segera mengambil senjata yang tersimpan di balik dinding rumah mereka. Anak-anak dan wanita kembali diarahkan menuju tempat perlindungan di balik bukit. Rumah-rumah gadang mulai ditutup rapat seolah menyadari akan datangnya badai. Dari balik pepohonan, beberapa pasukan Padari muncul di tepi ladang terbuka. Pemandangan itu membuat beberapa warga gemetar, sementara yang lain bersiap melawan. Salah satu pemimpin kaum adat maju ke depan untuk menunjukkan bahwa nagarinya tidak akan tunduk begitu saja. Di seberangnya, seorang pemimpin Padari melangkah keluar dengan tenang, namun penuh wibawa. Untuk sesaat, keduanya hanya saling menatap di tengah keheningan yang menekan. Namun, ketegangan itu segera pecah oleh teriakan dari salah satu sisi. Pasukan di belakang masing-masing pemimpin mulai bergerak tanpa bisa dibendung lagi. Suasana nagari berubah menjadi kacau oleh teriakan dan derap langkah yang saling mendekat. Beberapa rumah kecil di pinggir ladang ikut terdampak kerusuhan yang makin mendekat. Di balik semua itu, alam tetap berdiri sebagai saksi bisu dari konflik saudara ini. Bentrokan berikutnya kini tinggal menunggu satu percikan kecil saja. Dan percikan itu mulai terasa di napas setiap orang yang berdiri di sana. Semangat para pejuang Padari tetap hidup di setiap sudut nagari yang mereka lalui. Wajah warga dan pejuang tercampur antara ketakutan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setiap langkah mereka menjadi bukti bahwa perjuangan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Dan kisah ini tetap hidup, mengingatkan kita bahwa keberanian sejati lahir dari tekad yang tidak pernah padam. Kalau kisah ini membuatmu merinding dan terinspirasi, tekan suka, bagikan, dan jangan lupa subscribe untuk cerita sejarah lainnya.